Ambisi sempurnakan skuad Manchester United. Erik ten Hag hanya butuh 2 pemain lagi. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag membutuhkan 2 pemain tambahan untuk menyempurnakan susunan pemainnya. Hasil imbang yang didapat Manchester United dalam laga babak play-off Liga Eropa kontra Barcelona memberikan petunjuk soal masalah tim. Kondisi tersebut membuat pelatih The Red Devils, Erik ten Hag, tidak dapat menurunkan skuad terbaiknya dan hanya mengandalkan pemain yang ada. Hanya saja, Manchester United beruntung karena masih memiliki Marcus Rashford yang mampu menciptakan keajaiban dengan gol ke gawang Barcelona. Meskipun pertandingan Barcelona vs Manchester United kemudian berakhir dengan skor imbang, Erik ten Hag setidaknya membuktikan timnya tidak terlalu buruk. Namun, beberapa pemain kemudian mendapat beberapa pengubahan posisi, seperti Wout Weghorst yang kemudian harus menempati posisi nomor 10 dan Jadon Sancho yang menempati sayap kanan. Beberapa posisi, seperti gelandang bertahan membutuhkan pelapis mumpuni. Mengingat Fred bermain dalam beberapa pertandingan, kondisi ini setidaknya menunjukkan jika Manchester United harus mendatangkan gelandang baru yang bisa mendikte permainan. Erik ten Hag sebenarnya sudah memiliki incaran sebagai suksesor Eriksen, yaitu gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Namun, Manchester United belum menemukan tawaran yang pas untuk membawa de Jong ke United. Dengan kata lain, 2 pemain yang dibutuhkan Erik ten Hag untuk Manchester United di bursa transfer musim panas 2023 nanti adalah bek tengah dan gelandang tengah baru. Aset penting United, Erik ten Hag berhasil datangkan Gabriele Biancheri. Raksasa Liga Inggris, Manchester United disebut sepakat untuk mendatangkan wonderkid milik Cardiff City, Gabriele Biancheri, penyerang tim kasta kedua Liga Inggris, Cardiff City. Gabriele Biancheri disebut sudah sepakat untuk bergabung ke Manchester United. Pemain yang masih terhitung remaja ini disebut sudah menjalani tes medis dan segera sepakat untuk bergabung ke Manchester United. Biancheri sendiri akan menekan kontrak jangka panjang sebagai pemain muda. Seperti diungkap oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Manchester United bisa saja memasukkan Gabriele Biancheri ke tim utama ketika sang pemain berusia 17 tahun pada September tahun 2023 nanti. Perkembangan Gabriele Biancheri sungguh di luar dugaan, mengingat ada dampak instan yang diberikan kepada tim dengan mencetak gol penyama kedudukan dalam pertandingan melawan Wolverhampton. Tentu saja, karena aturan Brexit, Manchester United hanya bisa memainkan pemain 18 tahun atau di bawahnya, sehingga keputusan untuk membeli Biancheri sudah tepat. Biancheri sendiri merupakan penyerang muda yang cepat dan bisa bermain di beberapa posisi di lini depan. Hal ini diungkap oleh pelatih tim U18 Cardiff City, Steve Jenkins, yang menyebut Gabriele Biancheri sudah membuat langkah bagus. Masih ada masa depan yang panjang, karena Biancheri baru berusia 16 tahun dan sudah membuat langkah bagus. Manchester United sendiri belakangan mengandalkan pemain muda untuk masuk dalam skuad arahan Erik ten Hag. Mason Greenwood berharap skuad United bukakan pintu maaf untuknya. Striker Manchester United yang diskors, Mason Greenwood, telah menghubungi beberapa rekan satu timnya sementara penyelidikan internal klub berlanjut. Penyerang Manchester United Mason Greenwood telah bertemu dengan beberapa rekan satu timnya di klub setelah tuntutan pidananya dibatalkan. Greenwood telah bertemu secara pribadi dengan beberapa pemain dan juga telah berkomunikasi melalui media sosial dalam upayanya menumbuhkan kembali hubungan mereka, klaim The Sun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah menghubungi beberapa orang yang paling lama dikenalnya di klub, dan mereka bertemu dengannya untuk mendengarkan dia, sehingga mereka dapat menarik kesimpulan sendiri setelah dakwaannya dibatalkan. Greenwood tetap ditangguhkan sementara klub melakukan penyelidikan sendiri untuk menentukan apakah dia dapat melanjutkan karirnya di Old Trafford. Manajer Erik ten Hag diyakini telah berbicara dengan Greenwood melalui telepon untuk membahas kondisi fisik dan mentalnya. Selain itu, Setan Merah akan membahas kemungkinan kembalinya Greenwood dengan para pemain dari tim pria dan wanita untuk menanyakan pendapat mereka tentang kembalinya sang penyerang. Para pemain tim wanita dikatakan merasa sangat tidak nyaman dengan kabar tentang kembalinya Greenwood ke skuad Setan Merah, sementara staf klub diperkirakan memiliki perbedaan pendapat tentang situasi Greenwood. Manchester United pasang harga fantastis untuk Marcus Rashford jika kontrak baru ditolak. Manchester United memasang label harga yang fantastis untuk Marcus Rashford apabila ada yang nekat menggoda sang pemain. Man United dikabarkan baru mau melepas Rashford dengan harga 135 juta euro. Rumor yang berkembang saat ini,
Rashford diincar oleh Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Rumor ini muncul lantaran kontraknya akan habis pada tahun 2024 mendatang. Man United sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Rashford mengenai kontrak baru tersebut. Namun, belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, laporan The Daily Star menjelaskan, Man United telah mengambil langkah untuk berjaga-jaga jika memang kontrak baru gagal dan mereka terpaksa harus menjual pemain bintangnya tersebut. Label harga 135 juta euro diambil dari performa memukau pemain berusia 25 tahun sepanjang musim ini. Hingga pertengahan musim, Rashford sudah mencetak 22 gol. Ini adalah jumlah terbanyak yang dicetaknya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya. Rashford juga telah mencetak 14 gol dari 16 laga setelah Piala Dunia 2022. Ketajaman itu terbukti belum akan memudar dalam waktu singkat. Seiring konsistensi dan peningkatan performa, label harga tersebut bisa saja naik. Itu semua akan dilihat di akhir musim nanti. Singkirkan Maguire, Bruno Fernandes berpotensi menjadi kapten permanen di skuad United. Sosok pemimpin di skuad Manchester United mulai kelihatan. Menurut manajer Erik ten Hag, Bruno Fernandes adalah sosok yang sempurna untuk bisa jadi kapten tim. Bruno sebetulnya bukan kapten utama Man United di musim ini. Ten Hag lebih memilih Harry Maguire untuk mengemban amanah tersebut. Namun semenjak Maguire dicadangkan, ban kapten tersebut secara reguler mampir ke lengan Bruno. Kemungkinan besar, Bruno dapat menjadi kapten utama di musim depan. Ten Hag pun secara terang-terangan membeberkan alasan-alasan Bruno menjadi sosok kapten yang sangat tepat untuk Manchester United. Pertama, sebagai kapten, dia adalah contoh yang baik di dalam lapangan, terutama dari sisi energi yang telah dia keluarkan. Hal kedua adalah kemampuan adaptasi Bruno terhadap berbagai macam strategi yang digunakan Ten Hag di dalam pertandingan. Sang manajer jadi tidak perlu pusing-pusing mencari penyesuaian bagi Bruno. Sangat penting bagi tim ini, misalnya dalam pendekatan taktikal yang kami gunakan dan transisi. Dia adalah contoh yang hebat, ungkap Erik ten Hag. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn